Ada sebuah keluarga dengan dua anak, yang satu 5 tahun, yang satu 2 tahun, dan anaknya ini sering diasuh oleh seorang suster atau pembantu. Nah, kedua orang tuanya ini dalam hal mendidik ada hal yang kurang tepat, terutama soal marah. Sering sekali orang tuanya berkata kepada anak yang kecil yang baru 2 tahun, ya, awas ya kalau kamu ngompol nanti tititnya mamah potong. Ayahnya pun berkata hal yang serupa, kalau kamu ngompol nanti tititnya papah potong. Nah, suatu ketika kedua orang tua ini pergi dan juga susternya lagi belanja ke pasar, hanya 2 anak ini di rumah. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan. Ketika adiknya ngompol, maka kakaknya mengambil gunting dan memotong tititnya. Waduh, tentu darah di mana-mana. Dan susternya pulang, dia sangat kaget, dia telepon kedua majikannya. Mereka seperti kesetanan melompat secepat mungkin untuk pulang ke rumah. Melihat anak yang kecil berdarah, maka hanya ada satu pikiran, segera secepat mungkin dibawa ke rumah sakit unit gawat darurat. Maka dibopongnya anak itu, dimasukkan ke mobil dan tancap mobil dengan keras. Dan ketika mobil itu bergerak, maka ada seperti jedak. Tapi si orang tua tidak terlalu perhatian, dia tetap fokus bawa ke rumah sakit. Apa sih yang bunyi kejedak? Rupanya si kakak setelah memotong dia ketakutan, maka dia ngumpet di bawah kolong mobil dan mati terlindas mobil yang menancap ke rumah sakit. Ini kisah cukup mengerikan, tapi pelajaran buat kita. Boleh marah, tapi hati-hati dengan perkataan. Karena ketika marah dan berkata-kata hal yang menyeramkan, yang sadis, kalimat negatif, maka anak kecil bisa menangkap sesuatu yang di luar dugaan kita. Seperti kisah ini. Bukannya nggak boleh marah, tapi boleh marah. Tapi kalau marah, gunakan kalimat yang positif. Misalnya, kamu anak rapi, nggak boleh ngompol. Kamu anak baik, nggak boleh nakal. Kamu anak pinter, harus belajar. Seandainya harus mengancam, maka boleh mengancam, tapi mengancamlah dengan sesuatu yang sudah dilakukan dan bukan dengan sesuatu yang tidak atau belum dilakukan. Misalnya, anak ngompol kita pukul pantatnya, lalu kita katakan, kalau kamu ngompol nanti papah pukul. Nah, papah pukul ini pernah dilakukan. Jadi mengancam itu harus dengan sesuatu yang pernah dilakukan. Kita pukul pantatnya, setelah itu kita gunakan sebagai ancaman, tujuannya mengurangi jumlah pukulan. Juga jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan. Seperti tadi misalnya potong titit, atau kalau kamu nakal nanti papa turunin kamu di jalan gitu ya. Lalu sedang naik mobil, lalu anaknya nakal diancam mau diturunkan, itu sadis sekali. Atau anak nonton televisi rebutan channel lalu berkata, kalau kamu bertengkar TV-nya papa buang. Wah, ini juga nggak boleh, nanti anaknya menantang, buang aja gitu ya. TV-nya udah jadul, zaman dulu tetangga TV-nya flat besar sekali, dia pengen ganti, dimarahin begitu, malah ditantang. Nah, mau dibuang apa enggak? Jadi jangan mengancam dengan sesuatu yang belum dilakukan, yang tidak akan dilakukan. Karena rupanya anak atau orang lain itu punya pikiran berbeda dengan pikiran kita. Waktu kita mengancam, lalu kita ditantang dan tidak melakukan, malah wibawa kita dilecehkan. Tapi kalau kita marah ya dengan benar, kalimatnya positif, bahkan demi yang dimarahi ya, untuk kepentingan kamu. Kalau kamu ngompol terus, nanti kamu bau, nanti kebiasaan sampai besar, nanti kamu camping ke rumah teman masih ngompol, bagaimana nanti kamu ini kan kamu demi kamu ya. Jadi Anda orang tua boleh marah, Anda pemimpin boleh marah, tapi kalau marahlah demi yang dimarahi, demi yang disayangi, dengan kalimat yang positif. Salam dahsyat luar biasa.